Tapi jar mencintai orang soleh itu bu untung juga kalau jar bu untung, tapi kita hendak beruntung lagi pada neta. Kada sampai gen situ gen cukup aja sudah jauh kada cukup. Bika mah urusan dunia begaji hendak tinggi terus gaji begawinya tapi hakon. Ya kalau nah, bos ya bos masya Allah begawinya tapi hakon anak buah gajinya maka nah, masa urusan yang kayak itu kita hendak lagi yang lebih lagi. Maka dari karenanya jangan hanya ikut-ikutan, bagus khair barokah, tapi yang harus kita pikirkan lagi apa yang mereka inginkan dari kita, apa yang mereka mau dari kita, apa yang mereka inginkan dari kita. Bagus hadir haul bismillah, hadir bismillah. Tapi setelah keluar dari haul lebih berkah lagi, lebih istimewa lagi, engkau memikirkan apa yang mereka inginkan dari kita. Tidak hanya sebatas kita di sana hadir. Memang mencintai orang soleh adalah fadilah, keistimewaan, tapi mengikuti mereka faridah, sebuah kewajiban. Rasakan, ini kita bakal berdiri di hadapan siapa? Maka dari karena itu orang semakin kenal semakin takut. Yang tidak takut itu orang yang tidak kenal. Man khafa adlaj wa man adlaj balagal manzil. Ala sil'atallahil ghaliyah ala sil'atallahi hiyal jannah. Orang kalau udah takut pasti dia berjalan terus melakukan amal saleh. Tidak ada ceritanya orang takut tapi meninggalkan syariat, tidak ada. Orang makin kenal makin takut makin tunduk. Orang makin kenal makin takut makin tunduk. Ketika dia tunduk, dia pun melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan daripada segala apa yang dilarang, sehingga dia balagal manzil, sehingga dia pun di sana sampai ke sebuah tujuan. Fasa' fima sa'au washrab ma'al qaum ma hum fashrab fima fasa' fima sa'au, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, fasa' fima sa'au, tempuh apa yang mereka tempuh. Nah, kita nih beberapa hari ini masya Allah haul di mana-mana, haul guru fulan, haul syekh fulan, haul habib fulan, datang bulan Dzulqa'dah haul lagi, Dzulhijjah haul lagi. Taib, yang kita ambil dari haul tersebut bukan hanya di sana ngumpul, masya Allah pun kubur pian bunga sebanar, itu aja, sampai di situ aja, tidak ada yang lebih dari situ lah. Tempuh fasa' fima sa'au, apa yang mereka tempuh, washrab ma'al qaum mahum, apa yang mereka amalkan. Tujuannya apa? Menempuh apa yang mereka tempuh, berjalan di jalan mereka. Apa tujuannya? Alla yahbuka rabbuk mithil ma qad habahum, agar kalian mendapatkan cintanya Allah sebagaimana Allah mencintai mereka. Kita terkadang termenung melihat haul Datuk Kelampaian yang berapa kemarin? 200 berapa? 220. Ada yang udah lahir 220 tahun, 2 abad. Dan kemarin di negara 123 tahun. Subhanallah, orang tuh haulnya diperingati haul demi haul. Subhanallah, kita kadang-kadang termenung apa yang dilakukan orang ini sampai sebutannya masih dikenang. 2 abad, syuf, 2 abad. Ini tidak sedikit kurun waktu, 2 abad. Kalau orang biasa seperti kita meninggal, jangankan 10 tahun, seminggu aja kada ada lagi yang mengingatnya sudah. Tapi apa yang membuat mereka seperti itu? Nah, dari karenanya fasa' fima sa'au washrab ma'al qaum mahum. Maka dari karenanya jangan hanya ikut-ikutan, bagus khair barokah, tapi yang harus kita pikirkan lagi apa yang mereka inginkan dari kita, apa yang mereka mau dari kita, apa yang mereka inginkan dari kita. Bagus hadir haul bismillah, hadir bismillah. Tapi setelah keluar dari haul lebih berkah lagi, lebih istimewa lagi, engkau memikirkan apa yang mereka inginkan dari kita. Tidak hanya sebatas kita di sana hadir. Memang mencintai orang soleh adalah fadilah, keistimewaan, tapi mengikuti mereka faridah, sebuah kewajiban. Mencintai mereka keistimewaan, naam, fadilah,
tapi menempuh jalan mereka, taat kepada mereka, faridah adalah merupakan suatu kewajiban. Fasa' fima sa'aw washrab ma'al qaum ma hum alla yahbuk rabbuk mithil magad habahum. Bagaimana mereka dengan sunnah, bagaimana mereka dengan mutaba'ah, bagaimana mereka dengan Al-Quran, bagaimana mereka dengan sedekah. Itu tempuh, bukan hanya sekedar di sana. Masya Allah. Jangan salah paham nih, jangan salah paham. Kita maunya yang lebih mulia lagi, lebih tinggi lagi, bukan hanya sekedar sampai di situlah, terus lagi di atas lagi. Apa yang mereka pesankan dari kita, apa yang mereka inginkan untuk kita. Bismillah, tempuh. Masya Allah. Rabbi fanfa'na wahdinal husna wa amitna. Ada itu yang dipikirkan, wa amitna, wafatkan kami di jalan mereka. Jalan siapa yang kita tempuh? Tuh, wafatkan kami di jalan mereka. Jalan mereka, jalan mereka apa? Jalan mereka simahumut tawadhu. Jalan mereka apa? Tawadhu. Jalan mereka cinta. Jalan mereka kasih sayang. Jalan mereka mutaba'ah. Jalan mereka as-sabat, keteguhan. Jalan mereka syukur. Jalan mereka sabar. Jalan mereka ridha. Ada jalan mereka. Jalan mereka al-himmah fi nashril ilm, semangat dalam menyebarkan ilmu. Jalan mereka husnudzan, sangka baik. Ada jalan mereka. Jalan mereka la rahata fid dunya, tidak ada kata-kata santai hidup di dunia, selalu sibuk. Ada jalan mereka. Kalau hanya sekedar Masya Allah ini itu, Masya Allah, bagus, baik, tapi lebih baik lagi. Dari karenanya hubbus salihin fadilah, mencintai orang soleh keistimewaan, tapi mengikuti mereka kewajiban. Kewajiban di sini maksudnya adalah sesuatu yang kita ditekankan mengikuti mereka. Fabihudahum muqtadih, ikuti petunjuk mereka. Mudah-mudahan kita diwafatkan di jalan mereka. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Masya Allah, jangan sampai mengikut mereka hanya pilih-pilih aja, sesuai dengan nafsu udah mengikut guru, tapi yang kada sesuai dengan nafsu seperti ya macam-macam lah. Mudah-mudahan selamatan jabratan kita. Orang makin kenal, kenal itu lahir dari ilmu. Dari ilmu lahirlah ma'rifah. Dari ma'rifah lahirlah di sana khasyah, rasa takut kepada Allah. Dari ilmu lahirlah pengenalan. Dari pengenalan lahirlah di sana khasyah, wahaibah, wibawa. Orang tahu, orang kenal. Dari situ lahirlah di sana yaitu ketaatan, tunduk patuh. Tidak ada orang yang kenal tapi berani melanggar. Itu di luar logika, tidak logis namanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang kalau memang benar-benar cinta pasti patuh dan tunduk. Orang kalau nya tahu, nggak ada tahu benar ya lawan sidin, nggak ada tahu. Mun tahu na tahu toh, nggak ada tahu, nggak ada tahu. Mun tahu toh. Mudah-mudahan beruntung beratan insyaallah. Tapi jangan mencintai orang soleh itu beruntung juga. Kalau jangan beruntung, tapi kita hendak beruntung lagi pada neta. Kada sampai gen situ gen cukup aja sudah jauh, kada cukup. Pika mah urusan dunia begaji hendak tinggi terus gaji, begawinya tapi hakon. Ya kalau bos, ya bos, masya Allah. Begawinya tapi hakon anak buah gajinya maka. Masa urusan yang kayak itu. Kita hendak lagi yang lebih lagi. Hadir haul bagus, tapi yang lebih baik lagi. Coba baca manakib sidin. Oh ini lebih bagus tuh sebelum di sana aja seorang membacanya lah. Oh sidin nengki ini nuntut ilmu berapa puluh tahun? 30 berapa tahun? Syekh Muhammad Arsyad berapa puluh tahun? 30 berapa? 35 kah? 35 tahun. Seorang hanya semalaman tuh genlawan mengantuk-ngantuknya juga 35 tahun, kada sedikit waktu 35 tahun.
Ada sedikit waktu 35 tahun untuk ilmu. Subhanallah. Kita nang seminggu sekali aja kan ada satu laki sibuk jar. Nya sama aja juga gisan agama juga. Oh, Masya Allah. Ayo salah pian aja. Cara aja kayak apa kah? Atur ha. Wa ash'ir galbak. Hadirkan hatimu. Kita aja tuh lah. Mau ada kamera di muka nah. Disiarkan live streaming sembahyang. Lengkap tuh pang. Siwak aja tertinggal setengah jalan dah bebulik. Karena live streaming. Pacangan live streaming. Maka disiarkan TV. TV menyiarkan TV lokal aja tak. Kadang seberatan orang tuh menonton, ya tuh nong sembahyang. Yang biasanya kayak ini aja mangkat takbir. Allah. Oke nong kayak ini nong. Yang bakunyong ya tuh Allah. Mandak tangan. Biasanya kayak ini aja sembahyang. Kayak ini aja sembahyang kayak ini. Sah aja pang. Cuma ya kayak apa ya lah. Nah kayak ini sembahyang. Salah satu ayo. Kayak ini aja lah. Sah ya lah. Cuma ketika ikam itu diumpati orang, lalu kada pas nang itu. Ikam tuh na diumpati orang, ikam bisa anak buah, ikam bisa santri, nang kayak ini ikam nang sembahyang. Santri ikam jadi kayak ini juga. Kenapa jurang ikam jadi kayak itu? Itu aja melihat sini tuh kayak itu juga. Ya kalau orang tuh bisa menempatkan sesuatu tuh. Nah kayak ini boleh hai. Sembahyang sunat sidin berduduk, belilah sembahyang sunat berduduk lah. Beli hai. Orangnya kau aja beli dibuka laju. Tapi sembahyang sunat berduduk boleh lah. Boleh hai sembahyang wajib pang. Ada boleh sembahyang sunat boleh aja berduduk. Nah ini timbul berdudukan aja beratan kan sembahyang sunat. Boleh hai berduduk. Cuman masalahnya ikam ini diumpati orang. Paham kada? Nang bisi anak di rumah. Nah, bayang kayak ini. Anaknya kayak ini juga. Malah kayak ini anaknya na sembahyang. Ikam diumpati orang. Jangan. Nah, hanyar CCTV aja toh, hanyar kamera aja toh. Makanya menghadirkan orang soleh itu mampu menjadikan hati kita semakin khusyuk. Menghadirkan mereka. Seandainya ikam dilihat guru ikam gitu kawal ikam sembahyang kayak ini lah. Udah kawal. Seandainya tuh guru ikam ada cengang ikam sembahyang, maka dari karenanya lau sadagal murid lawajada syekh indal bab. Seorang murid kalau mempunyai kesungguhan dia temukan gurunya depan pintu. Tapi masalahnya kada ada kesungguhan, kada ada jualan aja. Nah kita aja kabur berarti. Ada sidik. Lomba maulid balai. Beimamah kayak apakah? Bepita-pita imamahnya tuh nah. Nya lomba maulid nya dinilai. Coba mun nang biasa aja ada nang babaju handap, ada nang napa-napakah sebarang aja nah. Ketipong nang kada pas ya juga. Coba mun nang haratan festival terbang tuh ambung-ambung kayak apakah? Kayak nang ini nya dinilai, paham padahal setiap kali kita maulid tuh jangan setiap kali kita maulid kita hendak dinilai seberatan, ada nilainya cuma kita kada sadar. Mahadirakan kayak itu jadi apalagi seandainya orang pinandu lawan Allah. Nah maka dari karenanya semakin orang itu pinandu semakin dia takutan. Bukan takutan apa-apa, haibah li jalalillah. Ya nang khusyuk orang tuh sembahyang. Mudahan kita diberi kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun kada kawa juga khusyuk mulai awal sampai akhir ya paling kada 3 tempat tuh barang. 3 tempat nang rancak ulun sampaikan tah. Jadi Imam Ghazali mun kada kawa juga khusyuk senyaan salat mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kada kawa khusyuk. 3 tempat ini barang hadir hati kita. 1 wajjahtu wajhi situ. 2 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 hanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah.
Enggan ni tiga ni barang. Namun tiga ni jua luput. Nah iya pong. Ya nang fahiya ilal uqubati asra, lebih cepat mendatangkan hukuman daripada mendapatkan sebuah keberkahan. Allah yarham Ahmad Ahdal yang meninggal bulan Ramadan tadi. Pas Sidin tahun berapa Sidin kesini itu, nah lawas mana sudah waktu dahulu pas mantar Sidin bulik ada lampu merah hendak diterobos oleh supir, jangan di Sidin pati lampu merah jangan kada jua polisi kada jua nih gitu. Kalau kita nih polisi kada langsung aja no, polisi kada jua, orang kada galut jua tinggi malam sudah, jangan di Sidin. Abah Bahari di Sidin ngisahkan marhum guru Abah Bahari di Sidin ada mau kayak itu, jangan di Sidin. Urusan nusia aja kamu kada kawa muraqabah apalagi lawan Allah Ta'ala. Jurang dalam banar dalam bagi nang paham nang kada paham ngutung-ngutai nang ada paham. Urawan manusia aja kada kawa ikam misalnya merasa diintai apalagi lawan Allah Ta'ala. Ya nang kisah kenanakan plastik berkendaraan bertiga tiup polisi, singgahkan polisi, kenapa aja polisi jadi bertiga, ada muat berempat pak aja. Kenapa aja sih dia nikah menjadi menerobos ini? Orang kada tahu ada pian ya, kada tahu ada pian ya. Padahal wahwa ma'akum ainama, dimanapun nikam berada Sidin ada. Mun orang tuh kawan nang kayak itu nang muraqabah itu apa garang arti muraqabah tuh merasa diawasi terus. Amun merasa diawasi terus santri kah mun merasa diawasi terus kada perlu lawan nang muragib, lawan nang maharagui kada perlu selalu merasa diawasi terus. Kada perlu lagi lawan CCTV nya selalu merasa diawasi. Sidik lau sadagal murid lawajada syekh dal bab. Mudahan kita diberikan kesungguhan. Al yauma yanfa'us sadiqina sidquhum. La ilaha illallah. Taib. Bagaimana tadi? Wahdhar an tunaji malikil muluk, jangan sampai engkau ketika bermunajat kepada Allah bigalbin lahin, membawa hati yang lalai. Mustarsilin fi audiyatil ghaflati wal wasawis, yang mana engkau senantiasa berada di dalam lembah kelalaian dan kewaswasan. Ya Allah, jailin fi mayadinil khawatir wal afkarid dunyawiyah. Masya Allah, datang menghadap kepada Allah, Allahu Akbar, hatinya lalai dan hatinya pun, pikirannya pun bukan di sana pusat kepada Allah, tapi pemikirannya memikirkan urusan dunia. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau mendekati salat kau dalam keadaan mabuk. Sekarang bukan mabuk khamar lagi, mabuk dunia. Fatastaujibal magta minallah, sehingga ketika engkau salat bermunajat kepada Allah membawa hati yang lalai dan engkau berada di dalam lembah kelalaian dan waswas, dan engkau berada di dalam sebuah mayadinil khawatir wal afkarid dunyawiyah, engkau berada di medan yang mana engkau memikirkan urusan dunia, yang kau dapatkan adalah al-magta minallah, murka dari Allah, wa tarda an babillah, dan engkau diusir dari pintunya Allah. Khalas, matrud jadinya orangnya, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya. Nah disinilah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan kita sembahyang kita diberikan kekhusyuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya orang-orang dahulu hendak sembahyang ujar Sidin madahkan lawan kenanakan Sidin, namunnya aku sudah sembahyang silahkan nikam hendak apa, hendak bergaya, hendak mengangkat suara dan lain sebagainya. Aku kada merasa lagi Sidin, aku sudah berada di hadrat, di alam lain sudah. Nah, di alam lain.
La haula wala quwwata illa billah. Sayyidina Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ada cucunya Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Ketika beliau tertimpa suatu penyakit saratan. Saratan itu dok yang apa namanya? Penyakit membusuk dan harus diamputasi. Apa itu ngarannya? Hah? Nah ya itu tuh. Apa itu udah paham juga itu loh. Pokoknya membusuk harus diamputasi. Urwah bin Zubair. Dibawa ke dokter, ini batis sidin. Dibawa ke dokter, lalu jar dokter harus diamputasi. Nah, harus digetak, harus diamputasi. Kemudian Urwah pun menerima segala keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dengan segala ketentuannya. Maka dibawalah ke ruangan operasi, ghurfah amaliyah. Dibawa ke ruangan operasi. Setelah dibawa ke ruangan operasi untuk dipotong kakinya, lalu sebagian dokter mengatakan minum obat bius supaya memudahkan untuk mengamputasi. Kemudian kata Urwah, untuk apa ini? Gal likai la tash'ur bi alamil jirah, agar tidak merasa nantinya ketika dipotong. Langsung Urwah bin Zubair, cucunya Sayyidina Abu Bakar, gal ma'adzallah, beliau langsung berlindung kepada an atanawal syai'an yughayyibu aqli anit tafkir fi 'azamatillah. Saya berlindung kepada Allah dari mengkonsumsi sesuatu yang menjadikan pemikiranku hilang dari merenung terhadap keagungan Allah. Saya tidak mau. Lalu jar dokter, gal kaif? Bagaimana kita bisa memotong? Kata Urwah bin Zubair, khalas, saya beri solusi. Sidin kada mau meminum bius. Ya sidin, idza dakhaltus shalah wa kabbartu takbiratal ihram wa jalastu li qira'atit tasyahhud faqta'u sagi. Apabila aku dah masuk salat, baca takbiratul ihram, baca Fatihah, duduk tasyahud, disitulah mulai. Silahkan potong kakiku. Ini jangan dicoba-coba dok lah. Ini orang-orang yang berpengalaman aja. Kayak kita ini diikut nyamuk aja menapak masih. Disitulah. Coba. Karena pada saat itu kata beliau, la ufakkiru fid dunya wa inna ma akunu fi subuhatin ma'allahil aliyyil azim. Situ aku tenggelam, fana fillah. Lalu dokter pada awalnya meragukan, tapi setelah melihat, kemudian ba'daan tasyahud, setelah itu dipotong, diletakkan pisau di kaki beliau, tidak bergerak sampai selesai amaliyah operasinya, tidak sedikit pun bergerak, sampai beliau di sana mengucapkan salam. Setelah selesai sholat, digotong ke rumahnya dan darahnya mengalir. Hada Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Subhanallah. Ada mereka khusyuknya seperti itu. Itu hikayatus salihin, di dalam khusyuknya mereka ketika melaksanakan salat. Mudah-mudahan kita diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فإذا التفت إلى ورائه يقول الله تعالى. Apabila disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba berdiri melaksanakan salat, Allah menghadap kepadanya. Allah menghadap kepadanya. Idzal tafat ila waraih, apabila dia menoleh ke belakangnya, Allah mengatakan, Ibna Adam iltafatta ila man huwa khairun lahu minni, apakah engkau berpaling kepada orang yang lebih baik dari aku? Apabila dia menoleh untuk kedua kalinya, Allah mengatakan seperti apa yang dikatakan di kali yang pertama. Ketika dia menoleh ketiga kalinya, maka Allah pun di sana berpaling dari orang itu. Subhanallah. Maka Imam Al-Haddad mengatakan, idza kana al-multafitu biwajhihi adh-dhahir yu'ridullahu anhu. Ini apabila seorang yang menoleh kanan kiri ke belakang,
Allah berpaling dari orang tersebut padahal dia berpaling dengan wajahnya. Fa kaifa yakun halu man yaltafitu biqalbi fi salatih. Bagaimana orang yang berpaling dengan hatinya, bukan dengan wajahnya tapi dengan hatinya. Berapa banyak orang yang salat tapi hatinya di luar masjid, tapi hatinya di luar salat. Subhanallah. Ini keadaan orang yang multafit, yang menoleh dengan wajahnya, wajah yang zahir. Bagaimana dengan hatinya? Maka dari karenanya belajar sholat. Makanya dari karenanya sebelum sholat ayat kursi, al-falaq, an-nas, Allahumma arham ghufana baina yadik. Minta. فكيف يكون حال من يلتفت بقلبه في صلاته إلى حظوظ الدنيا وزخارفها. Orang yang hatinya berpaling dari Allah malah memikirkan urusan dunia dan segala kegemerlapannya. Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilal ajsam. Allah tidak memandang kepada jasad, Allah tidak memandang kepada zawahir, penampilan. Wa innama yanzuru ilal qulub was sarair. Yang Allah lihat adalah hati dan sanubari. Dari karenanya sebagaimana kita memikirkan agar penampilan kita bagus dilihat oleh orang lain, maka kita harus lebih memperhatikan bagaimana agar hati dan sanubari kita baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita, mengabulkan hajat kita, dan mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara kita dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan ini seluruh majlis kita insyaallah kita mulai kecuali malam Sabtu, jadi besok siang di KCG sore, kemudian malamnya Nahdlatus Salam, kemudian malam Kamis di Nurul Ibadah, malam Jumat di Sabilal Muhtadin, malam Sabtu libur dulu, kemudian malam Ahad Kapuas, kemudian setelah itu Anjir, kemudian begitu seterusnya. Kemudian malam Sabtu depannya baru kita memulai pengajian di Masjid Al-Ikhlas Bendungan. Jadi malam Sabtu ini libur dulu malam Sabtu ini. Malam Jumat kita turunan insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, seberatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wahdi بلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك هدية واصلة، رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى روح Haji Sabran bin Amri bin Nawawi, Barlian binti Rashidi, Haji Sri Zain bin Haji Zaini, Haji Ruqyah binti Haji Syahrif, Haji Asbar Yus Ananda bin Yusuf, Semilah Hujaya binti Sultawi Nyoya, Gusti Halimatu Sa'adiyah binti Gusti Tahir, Ahmad bin Utih Acil binti Gudim, Miftahul Munir bin Mukhtar. ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Di sini kami mengumumkan
untuk dibuka mulai sekarang bagi yang ingin ikut ibadah kurban bersama keluarga besar Majelis Ta'lim As-Shafa. Biaya untuk satu bagian dari 1/7 dari seekor sapi yang beratnya 80 kg yaitu 2.800.000 dan 1/7 dari seekor sapi untuk yang beratnya 100 kg 3.100.000. Hendak seikungan silahkan hubungi kontak pendaftaran Amang Misran, nomor handphone 0812 33290788 atau kepada ketua majelis yaitu saudara Ajis Muslim 0812 51906347. Nah, jadi biaya untuk satu bagian dari 1/7 dari seekor sapi yang beratnya 80 2.800.000 dan satu ekor ada 1/7 dari satu ekor sapi yang beratnya 100 kg 3.100.000. Yang hendak ikut bersama kami silahkan. Nah. Kemudian minta Fatihah atas nama Nurul Aulia yang besok insyaallah akan memasukkan lamaran ke Rumah Sakit Sultan Syahriansah. Kita doakan mudah-mudahan dimudahkan seberatan. Dahatul Nabi Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله